utama dari audiens seperti saya adalah apakah ini adalah sesuatu yang akan berkelanjutan, demand-nya ya, bukan blockchain-nya. Apakah memang ini akan meng-create satu sistem pembayaran kah, atau banking system, atau apapun juga di sini, sehingga kita mempunyai atmosfer yang lebih nyaman gitu ya, lebih aman, lebih transparan, atau bagaimana, Bang? Jadi saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Bu Rizka atas introduction-nya tadi yang sangat menarik gitu ya. Dan terima kasih sebelumnya buat P2MS ITB dan Kampus X yang telah memberikan kesempatan mengundang saya untuk sedikit sharing lah ya, karena saya selalu bilang hal seperti blockchain, NFT dan segala macam ini masih terlalu baru. Jadi kalau ada yang bilang ahlinya itu, saya justru malah ngerasa ya saya sendiri masih sangat belajar lah ini tentang sistem-sistem yang terkait dengan blockchain maupun NFT. Nah, biasanya role yang saya sering assume ya, terutama dalam konteks webinar seperti ini dengan kalangan kampus, saya lihat pesertanya sampai ada 100 orang, ini sangat impresif. Fungsi saya biasanya sebagai tukang kompor, ya, tukang kompor dalam arti sedikit memberi gambaran pemikiran tentang bagaimana saya melihatnya perkembangan ini terkait blockchain dan NFT dan sebagainya. Dan kemudian mengompori lah, terutama adik-adik yang mahasiswa ini, how do you wanna play? Ya, bagaimana mau ikutan, bagaimana mau melihat ini perkembangan ini dan bisa belajar, berpartisipasi dan dengan segala macam suka duka dan keuntungan dan proses-prosesnya lah. So mungkin itu sebagai latar belakangnya. Nah, kalau saya boleh masuk ke, saya tadi dikomporin untuk baiknya jangan siapin presentasi, nanti orang baca presentasinya ya, tapi nggak dengerin. Jadi saya pikir saya akan talk through it aja. Tapi yang pertama adalah tadi pertanyaan besar, apakah ini sesuatu blockchain dan NFT dan segala macam ini adalah suatu perkembangan yang permanen yang akan berlangsung terus-menerus di dalam bisnis dan kehidupan kita, atau hanya popularitas sesaat ya, yang ya fad atau fashionable thing pada hari ini yang besok sudah hilang. Kalau saya melihatnya mungkin dalam konteks besarnya kita bisa melihat perkembangan teknologi menuju kita ke sini itu adalah bahwa apa yang kita experience dengan blockchain dan segala macam ini adalah natural step dari kelanjutan dari teknologi yang berkembang sebelumnya, yaitu teknologi internet. Kalau saya boleh bilang, mungkin istilah ini juga sering dipakai, adalah pertama adalah Web 1.0. Ya, apa sih Web 1.0 itu? Mungkin kalau kita bilang teknologi internetnya itu sendiri, IP addresses dan segala macam, itu mungkin sampai akhir tahun 60-an, awal 70-an sudah mulai dikembangin ya. Saya sendiri tahun 86, 87 itu di University of Washington pakai green screen VT100, VT220 terminal, udah bermain-main dengan user group, bulletin board forum dan segala macam. Tapi bisa dibilang masih sangat terbatas di kalangan akademia. Jadi mungkin ping pertama itu terjadi akhir tahun 60-an atau awal tahun 70-an antara, kalau saya nggak salah itu antara MIT dengan Berkeley atau dengan UC San Diego kalau saya nggak salah ya. Tapi mungkin baru populer itu, baru masuk ke mainstream itu setelah adanya tools yang memudahkan untuk melihat informasi yang ada. Jadi Web 1.0 ini saya bisa anggap sebagai bagaimana mempublikasikan informasi yang selama ini sulit untuk di-share, dibikin dengan sangat gampang untuk di-share dengan adanya tools untuk melihat
informasi ini, yaitu browser. Ya, protokolnya HTTP mungkin kawan-kawan di sini yang ada di sini juga sudah tahu, tapi mungkin pada saat itu yang bikin itu populer banget, gampang untuk melihatnya adalah aplikasi browser yang namanya Netscape. Netscape ini diciptakan oleh timnya Andreessen di University of Illinois at Urbana-Champaign tahun 1994. Ya, mungkin banyak kan yang hadir di sini belum lahir kali zaman itu ya. Nah, dengan Netscape ini, suddenly informasi yang ada di satu kampus bisa dilihat dari kampus lain selama itu port yang diwajibkan dibuka bisa dibuka dan format dokumennya mematuhi aturannya HTML, Hypertext Markup Language. Yang juga sebenarnya kreasi lama itu dari zamannya Apple Computer yang main-main dengan Hypertext Markup Language ini. Tapi intinya publication of information become extremely easy, information sharing becomes extremely easy. Nah, jadi Web 1.0 itu adalah sharing of information, publishing of information. Nah, itu kita dulu rame-rame itu 94 saya pertama kali bikin juga web page-nya saya, mungkin masih ada itu kalau lihat di cs.cmu.edu di Carnegie Mellon University. Ya kita tampilin lah research paper lah, ini interestnya kita mau makan di mana dan segala macam. Ada sedikit cerita tentang kampung saya di Karo dan pariwisata di Bali, gitu-gitu ada lah. Ya. Itu tahun 94. Mungkin pada tahun itu juga pertama kali kata internet muncul di Wall Street Journal. Ya kan? Nah, ini kita ngomong 27 tahun yang lalu, 28 tahun yang lalu, nggak terbayang lah dengan yang di mana kita sekarang berada dalam konteks sharing of information. Nah, itu yang saya sebut sebagai, ya mungkin secara umum lah orang sebut sebagai Web 1.0. Nah, beranjak satu generasi berikut adalah yang disebut Web 2.0. Mungkin yang sederhananya adalah konten tadi tidak lagi hanya diproduksi, dipublikasi oleh centralized entity, tidak lagi dipublikasi oleh hanya si publisher-nya, tapi si user, si pembaca juga mulai ikut menciptakan kontennya tadi. Nah, mungkin ini saat ini sudah biasa banget. Yang saya ambil sebagai sistem yang paling menonjol, ya bisa dibilang yang mewakili konsep user generated content ini adalah YouTube. Ya kan? YouTube itu saat ini dimiliki oleh Google, di-acquire oleh Google, tidak memiliki konten yang mereka publikasikan sendiri, praktis. Ya, jadi user-usernya lah yang kemudian mempublikasikan, menciptakan konten yang dipublikasikan melalui platform YouTube ini tadi. Kenapa mereka mau? Kenapa si user ini mau menciptakan konten dan men-share-nya di YouTube ini tadi? Macam-macam. Mulai dari awalnya dulu yang sifatnya sosial, ya ini di bulletin board zaman dulu itu sangat banyak konten-konten yang bersifat edukasi, yang bersifat membantu sesama pengguna internet. Jadi kalau internet 1.0 itu orang-orangnya tidak memikirkan economic benefit. Ya. Zaman itu adalah memikirnya adalah how do you create something that helps others. Karena itu banyak yang economic sense-nya waktu itu belum ada. Domain name misalnya, waktu saya ambil domain name indo.com itu gratis. Tahun 95. Pada saat itu kalau mau ngambil domain apapun bisa gratis. Tapi kita tidak ambil, kenapa? You take what you need. Ya, tidak ada keinginan untuk menguasai untuk kemudian mengambil nilai ekonomi dari situ. Nah, ini internet generasi pertama lah dulu. Sifatnya adalah karena berasal juga dari akademia, sifatnya adalah knowledge sharing. Nah, sama dengan begitu masuk ke user generated content ini, awalnya juga adalah knowledge sharing. Dengan mekanisme yang lebih terbuka lagi, everybody can become content creator. Nah, kemudian ada model-model bisnis yang memungkinkan creator of content ini tadi bisa menikmati economic benefit dari adanya iklan dan segala macam. Google itu 3 tahun pertama nggak ada bisnis modelnya. Baru setelah kemudian melakukan eksperimentasi dan segala macam menemukan bahwa advertising is the right business model for them. Dan auction is the most optimal way for them to extract the economic benefit yang optimal dari sisi
si buyer maupun si seller. Nah, inilah bisa dibilang generasi kedua. Nah, generasi ketiga ini yang saya bisa bilang mungkin dikonotasikan dengan bahwa internet itu sekarang tidak hanya lagi konten, tapi sudah ada value, sudah ada nilai ekonomisnya yang juga terembed secara langsung ada di dalam proses kita, apakah itu membaca konten atau mengisi konten ataupun melakukan transaksi. Ini yang Web 3.0 lah yang sekarang ini mulai muncul. Kalau YouTube itu Web 2.0 bisa dibilang munculnya tahun 2005, Web 3.0 itu istilahnya baru keluar 2014. Ya, jadi kira-kira 10 tahun nih proses-prosesnya itu tadi antara satu generasi ke generasi berikut. Nah, Web 3.0 ini memungkinkan masing-masing itu tadi, kalau di Web 2.0 masing-masing bisa menjadi pencipta, creator dari konten. Di Web 3.0 ini masing-masing users sudah mempunyai nilai ekonomi, sudah mempunyai wallet, sudah bisa melakukan transaksi secara langsung tanpa partisipasi, tanpa harus diatur oleh centralized entity-nya. Kalau sebelumnya mungkin untuk booking hotel, harus masuk ke website, ya katakan seperti indo.com pada saat itu, giliran mau bayar, itu kita harus call ke banknya untuk clearing the transaction. Dengan Web 3.0 ini, browser kita itu sudah ada wallet-nya. Nah, dengan adanya wallet di browser ini, kita saat mau bayar, yang bertransaksi adalah langsung antara wallet kita dengan wallet-nya si penyedia informasi, si penyedia barang yang mau kita beli, si penyedia jasa yang mau kita beli. Tanpa melibatkan lagi adanya centralized entity yang melakukan clearing dari transaksi. Ini Web 3.0. Ini di-enable oleh digital currency. Ini di-enable oleh cryptocurrency yang underlying-nya adalah blockchain. Nanti mungkin Bu Tanti akan bercerita panjang lebar teknisnya bagaimana. Tapi intinya blockchain itu adalah rangkaian dari data yang sudah di-encrypt sehingga dia immutable, nggak bisa diubah-ubah sembarangan, ya tidak ada central authority-nya yang bilang oh ini valid, ini enggak dan segala macam, tapi di-decide secara distributed, dan karena itu scalability-nya tinggi, masing-masing memiliki, masing-masing punya informasinya, dan ini semua dipublish. Nah ini yang adanya blockchain yang memungkinkan adanya cryptocurrency ini tadi, memungkinkan transaksi itu tadi dilakukan secara distributed. Nah ini yang akan mengakibatkan perkembangannya terkait dengan yang sekarang lagi ramai sekali itu judulnya decentralized finance, yang bilang kita tidak perlu bank lagi. Jadi untuk bisa ikutan di internet ini memang harus rada-rada anarkis radikal ya. Jadi tidak begitu percaya kepada central authority, ya lebih percaya kepada karena algoritma routingnya internet itu sendiri tidak mensyaratkan tidak menggunakan adanya central authority. Sekarang untuk transaksi pun dengan Web 3.0 dengan blockchain dan cryptocurrency tidak memerlukan lagi adanya central authority. Ini kemudian jadi foundation yang tahun lalu lah mungkin meledaknya apa yang disebut dengan NFT, non-fungible token. Jadi cryptocurrency duitnya itu tadi yang fungible, kalau mata uang kan antara 100.000 yang satu dengan 100.000 yang lain itu ditukar tidak masalah. Tapi non-fungible token ini maksudnya tidak bisa lagi saling ditukarkan karena ada uniqueness dari masing-masing item. Ini berlaku untuk art, ini berlaku untuk segala macam, termasuk sampai sertifikat, termasuk sampai identity. Ya kan? The core yang paling sederhana membayangkan NFT itu apa adalah your DNA. Ya kan? That's the most non-fungible token. Biarpun ada sedikit duplikatnya kalau kembar ya, itu dan mungkin itu perlu ada signature lain nanti tambahannya di situ ya. But that's how you can think about NFT. It's like your DNA, ya kan. Nah jadi NFT inilah yang menjadi tidak lagi interchangeable satu sama lain, sehingga aset tadi istilahnya Bu Rizka itu bisa diterjemahkan menjadi digital sambil menjaga tetap keunikannya, tapi tetap governance, management, ensuring bahwa integrity dari itu aset masih tetap akan memerlukan proses-proses terkait fisiknya juga. Nah ini yang masih sangat banyak perkembangan yang mungkin terjadi di situ, sangat banyak peluang yang terjadi di situ. Satu lagi yang tahun lalu meledak gara-gara si Facebook mengubah nama jadi Meta adalah yang disebut dengan metaverse. Nah hubungannya dengan ini apa?
Metaverse itu sebenarnya adalah digital world. Yang ini kan generasi anak muda sekarang pada umumnya sudah sangat sering bermain dengan games. Whenever you are playing a game, you are entering your own world. Ya kan? Apakah itu kalau anak saya itu Roblox-nya itu bisa 24 jam sehari, ya kan? Nah, di situ dia pakai avatar karakternya apa. Zaman saya dulu mungkin game saya itu Dungeon and Dragon, itu pun tetap ya kita punya karakter kita sendiri yang masuk ke sana, masuk ke sini, negotiating ke sana, punya amulet ini, punya senjata ini dan segala macam. Our entire universe in the digital world. That is metaverse. Nah, itu kira-kira yang ya, apakah ini akan stay? I am willing to bet bahwa ini akan stay. Ya kan? Proses-prosesnya tadi ini bukanlah loncatan yang tiba-tiba aja ada. Ini adalah natural progression dari teknologi dengan manfaat-manfaat dan nilai-nilai ekonomi maupun nilai-nilai sosial yang juga terus berkembang bersamaan dengan perkembangannya teknologi. So, where is the opportunity? Ya, sederhananya saya bagi opportunity itu dalam 3 kelompok. Pertama, dan biasanya ini yang paling cepat langsung diadopsi karena apa? Manusia ekonomi katanya kan di zaman modern gitu. Jadi yang pertama yang langsung diadopsi itu biasanya sales and marketing, ya kan? Jualan. Ya, ini nah jualan di dalam sini di konteks apa? Kalau tadi kita ngomongin multiverse, dunianya sendiri, ya barang-barang di multiverse itu sendiri, di metaverse itu sendiri akan banyak transaksinya, ya kan? Misalnya tadi kalau dalam gamenya Dungeon and Dragon-nya yang 20 tahun lalu sudah ada, bisa saling jual beli senjatanya, saling jual beli pakaiannya dan segala macam. Ya kan? Nah ini jual beli yang terjadi di situ. Ya. Nah komponen-komponen yang kita ceritakan tadi mulai dari cryptocurrency-nya itu juga diperdagangkan juga. Nah, hal-hal lain yang barang-barang fisik yang ada di dunia nyata yang diperjualbelikan juga bisa diperdagangkan dengan menggunakan Web 3.0 ini tadi. Itu yang pertama di sales and marketing side. Yang kedua, internal processes bagi bisnis, terutama kita bilang saya lihatnya dari kacamata bisnis. Apa itu? Tadi disebutkan juga, misalnya tentang supply chain. How do you integrate antara buyer dan seller? Bagaimana tahu bahwa suppliernya ini adalah supplier yang reliable dan segala macam? Itu semua bisa difasilitasi juga dengan teknologi Web 3.0 ini, bisa difasilitasi dengan teknologi blockchain ini untuk rating dan segala macam, sehingga identity dan performance dari si suppliernya itu bisa dimonitor dan bisa diketahui secara transparan. Hiring juga begitu. Tadi saya sebutkan tentang identity, ya kan. Jadi mudah-mudahan seperti misalnya seminar ini, kalau dibilang nanti ada sertifikat, harusnya sertifikat itu bisa diberikan dalam bentuk NFT, bukan lagi hanya physical papernya saja, ya kan, supaya bisa langsung terjunlah menggunakan menikmati dari ini. Yang ketiga, tools. Nah, ini juga peluang-peluangnya itu adalah dalam membangun dunia Web 3.0, membangun metaverse, membangun NFT ini sangat banyak tools yang masih belum ada, masih sangat dibutuhkan, ya kan. Nah, ini kalau mau iseng-iseng kalau yang backgroundnya teknis, langsung bisa bikin aja macam-macam, ya kan. Zaman Internet 1.0 banyak orang-orang yang menciptakan hal-hal yang macam-macam. Saya waktu itu iseng-iseng bikin kalkulator of distance, ya kan. Distance, how a bird would fly from point A to point B. Berapa sih jaraknya? Itu at some point malah bisa jadi salah satu tool yang paling populer di Google. Nah, giliran ada monetisasinya, bisa generating advertising revenue yang cukup lumayan. Nah, hal-hal seperti itu, tools ini pasti masih sangat banyak yang dibutuhkan, sehingga kalau kita ada kreativitas, kita ada kemampuan teknisnya, kita bisa bangun yang nantinya akan dibutuhkan di dunia Web 3.0 metaverse ini tadi. Nah, yang terakhir, maaf Bang Eka, waktu kita sangat ketat, boleh 2 menit lagi untuk yang challenge barangkali. Nanti ya. I'm on my last point. Khususnya ngomporin ke adik-adik mahasiswa ini, one, play around with it. Ya, play around-nya bagaimana?
mulailah belajar, kalau yang teknisnya ya, belajarlah programming blockchain, belajar Solidity programming, belilah blockchain, pakailah digital wallet, crypto wallet, ya kan. Coba trading dikit-dikit, coba bikin NFT dan segala macam, ya kan. There is nothing that can beat your direct experience. Now, technically, ini juga technically Republik kita ini sangat memerlukan kemampuan teknis. Kita sangat kekurangan dan dunia sangat kekurangan. Kalau di US itu directionalnya sekarang malah you have to build your computational thinking untuk semua orang karena semua ujungnya udah application based. Nah, jadi ini mungkin sebagai penutup saya komporin saya sarankan ke adik-adik semua, go deep, learn the technology. Ya kan? Karena kebutuhannya akan sangat tinggi. Thank you Bu Rizka, mudah-mudahan tidak terlalu banyak makan waktunya.